hasil pemeriksaan tadi. Ya, jadi kami dari kuasa hukum Atta Harisha, hasil dari pemeriksaan setempat tadi itu turunin dikit. ya hanya ditemukan yang menurut si Sania Marwa ini hanya BPKB, mobil Mercedes-Benz gitu. Dan sisanya yang menurut kami yang sudah kami kembalikan kepada ini itu pernyataan asumsi dari Sania Marwa tidak ada, ya kan? Nah, tapi kami meyakini dan berdasarkan bukti yang ada telah kami kembalikan. Kan sudah ada tanda terimanya dari Atta Harisha kepada Sania Marwa. Dan itu tadi ditanyakan di rumah sini tidak ada barangnya begitu. Hanya ditanyakan begitu. Dan kami tadi tentunya juga coba meminta kepada majelis untuk melakukan pemeriksaan barang-barang yang di mana menurut klien kami Atta Harisha barang itu ada. Di mana tempat situ diduga ada diduga ada di 2 kamar Sania Marwa di dalam berangkasnya. Tetapi tadi kami coba meminta kepada majelis hakim, tetapi akhirnya disimpulkan bahwa dalam pemeriksaan sempat ini hanya prosesnya ditanyakan saja apakah ada atau tidak barang-barangnya, itu saja begitu. Jadi hari ini hanya satu barang aja, yaitu BPKB begitu. Dugaan awalnya ada apa aja sih? Ya, dugaan awal itu kan banyak ya, barang-barang bergerak ya, ada tas, kemudian juga ada perhiasan-perhiasan, sepatu dan kacamata. Dan itu semua di sini tidak ada, hanya satu BPKB saja. Yang menurut katanya Sania Marwa itu BPKB saja, sedangkan yang lain itu tidak ada. Begitu sih. Tujuannya ke sini sebelumnya? Ya. Untuk apa sih? Jadi begini, tujuannya kan yang pertama kan si penggugat ini kan menuntut barang-barang bergerak kepada Atta Harisha, ya kan? Nah, di dalam pembuktian kami kan bilang sudah dikembalikan, ya kan, ke rumah Sania Marwa. Itu ada tanda terima juga dan telah dibuktikan dalam persidangan. Nah, di dalam proses juga kami juga menuntut dari Atta Harisha ini menuntut bahwa ada barang-barang bergerak juga, ya kan, yang dibawa Sania Marwa pada saat dia meninggalkan tanpa izin dari rumah Atta Harisha pada Februari 2017. Seperti apa barang-barangnya? Perhiasan, kemudian ada hati-hati, terus kemudian juga ada buku tabungan dan BPKB. Nah, yang ditemukan itu adalah satu saja di sini BPKB yang kami tuntut gitu. Begitu tujuannya untuk memeriksa apakah ada atau tidak barang-barangnya. Nilainya berapa, nominalnya berapa? Ya, kalau dari kami posisinya di dalam harga-harga rincian barang tersebut ya kurang lebih ada 1 miliar begitu. Nah, akan tetapi kan dari sisi penggugat itu dia tidak menyebutkan jumlah harganya berapa, tetapi dia cuma menyebutkan apa saja jenis-jenis barangnya gitu. Nah, Bang, jadi kalau dari kami 1 miliar yang dibawa sama Sania Marwa di sini. 1 miliar itu mobil aja? Enggak, atau barang-barang bergerak aja, perhiasan, kemudian ada gelang Hermes, kemudian jam tangan Rolex, ya barang-barang bergerak lah. Tapi termasuk pengen melihat mahar juga nggak sih, Bang? Katanya kan Atta Harisha pengen melihat mahar yang ada di Marwa sendiri. Ya, diluruskan ini ya, bukan yang kami cek ini bukan mahar, akan tetapi ini adalah barang bawaan yang Atta Harisha punya, ya kan, yang kemudian itu diambil oleh Sania Marwa yang menurut pernyataan dari klien kami, ya kan, dibawa pada saat dia meninggalkan kediaman bersama, ya kan, pada Februari 2017 ya. Nah, barang itu dibawa dan ada di sini begitu menurut dari klien kami. Tetapi pada saat di dalam itu ditanyakan oleh majelis, barang itu tidak ada gitu. Nah, kan barang-barang yang dugaannya itu ada di rumah Marwa kan ternyata memang tidak ada. Iya. Hanya ada satu barang, yaitu kan BPKB. Apa sih langkah selanjutnya nih? Karena kan Atta Harisha menduganya kan ada di sini kan, iya. tapi ternyata nggak ada. Iya. Langkah selanjutnya ya tentu karena hasil dari sini kan sudah dicatatkan di dalam berita acara melalui Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat, ya. Nanti berita itu karena hanya ditemukan satu barang saja yaitu BPKB, ya nanti dari hasil itu akan diberitahukan kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong bahwa yang ditemukan itu hanya satu BPKB. Nah, untuk langkah selanjutnya dari kami, ya kami kan nanti kan dari sini kan akan mengajukan kesimpulan ya, kesimpulan dari semua proses persidangan ini yang ada, ya kan. Nah, di dalam situ kan nanti kita akan bisa stated, ya kan, bahwa nanti ya itu materi lah ya, yang bisa nanti kita sampaikan lah. Ya. Untuk langkah selanjutnya itu jelas nanti kita kembalikan lagi kepada majelis hakim untuk bagaimana menentukan, membuktikan apakah barang itu sebenarnya masih berhak atau tidak bagi klien kami atau bagaimana kan begitu. Tergantung nanti dari Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong. Ini jatuhnya hartogono gini atau ada di mana? Kok nggak hadir untuk Atta Harisha? Oh, Atta Harisha sendiri, ya dia memang ada syuting. Bang, tapi sambutan dari keluarga Marwa sendiri seperti apa sih? Kan lagi kemarin kan sambutan di rumah Atta Harisha sendiri Marwa udah tidak bisa masuk, cuman sampai depan gerbang terus jalan ke dalam. Nah, kalau sambutan untuk dari pihak Atta Harisha dari Marwa sendiri seperti apa? Ya itu kan menurut
si Sania Marwa ya, penggugat yang menyatakan bahwa pada saat kita jamu di sana ada hal-hal yang tidak berkenan. Tetapi kan itu juga semuanya sudah saya sampaikan sebelumnya ya. Saya luruskan juga faktanya seperti apa, bahwa itu tidak benar. Nah, untuk kehadiran kami di sini di rumah Sania Marwa tadi, kebetulan kami kan papasan juga nih sama hakim dari Pengadilan Agama Jakarta Barat. Kita masuk bareng-bareng bersama. Nah, kita tunggu di depan pintu itu, kita ketok assalamualaikum, tapi tidak ada yang menjamu kami begitu. Ada tadi kuasa hukumnya di dalam ya kan, tetapi tidak menanggapi begitu ya kan, diem saja begitu. Ya, terus saya tanya kepada majelis hakimnya ya kan, Pak masuk aja itu ada orangnya di dalam gitu. Jangan dulu, nanti dulu, belum suruh masuk soalnya begitu. Ya sudah, kami tunggu di depan pintu tadi di dalam itu di situ. Ya udah, pada akhirnya tadi ada satu kuasa hukum yang menjemput kami, akhirnya kami masuk. Gitu. Padahal tadi sebelumnya udah kita ucapkan assalamualaikum, kita mau masuk, tapi di dalam itu udah diem saja begitu. Tapi kayaknya nggak lama bang, tadi kan saya lihat. Iya, betul. Kayaknya nggak lama kan? Iya, memang nggak lama, tapi kan ada upaya bahwa pas kita mau masuk, tapi kita didemin dulu begitu. Ya kalau misalnya Mbak lihat ada nggak langsung masuk kan kelihatan kan Mbak? Nggak langsung masuk kan Mbak, lihat kan? Tadi Mbak lihat nggak langsung masuk kan? Iya. Ada nunggu dulu kan, benar Iya, kan? cuma Gitu. kan nggak lama. Nah Iya. ini proses di dalam tadi berapa lama bang? Ya kurang lebih ada 30 menitan lah ya. Ya. Tapi ada interaksi sama Sania Marwa selain dia ngomong yang cuma ada BPKB doang? Interaksi apa nih? Enggak, kayak misalnya ngebahas ini loh yang tentang ini. Respon dari keluarga termasuk respon. Marwa seperti apa? Oh, di Sania Marwa dia tetap apa yang dia ditulis di dalam gugatannya begitu, bahwa yang menurut dia ya tanyain aja nantilah ke penggugatnya ya. Tapi yang jelas bahwa di dalam pemeriksaan ini yang hanya ditemukan satu BPKB saja. Ya nanti agenda selanjutnya kita serahkan lah ya kepada hakim yang di Cibinong itu bagaimana untuk memutuskannya. Ini masuknya harta gondok gini atau gimana sih bang? Ya, kalau dari kami itu ada gonogini dan barang bawaan. Barang bawaan itu maksudnya milik Atalarik sebelum dia punya. Nah, kalau dari penggugat juga dia katanya ada barang gonogini ya kan, dan juga ada barang bawaannya gitu. Nah, ini yang dicek di sini semua. Tapi barang bergerak aja ya, kayak seperti tas-tas, sepatu, anting. Itu pemberian dari Arik ke Marwa atau emang punya Arik semuanya? Jadi di dalam ini dari kami ya. Kalau dari kami itu posisinya kan ada barang bawaan yang punya Atalarik. Nah itu pada saat dia taruh di rumahnya Atalarik, nah itu dibawa sama Sania Marwa pada saat dia meninggalkan kediaman bersama pada Februari 2017 begitu. Berarti barangnya Atalarik ya, bukan barangnya Marwa gitu ya? Atau barang milik bersama? Barang Atalarik dan juga ada barang bersama-sama gitu.